Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kembali di sini Madia akan menganalisa ya akun dari orang-orang kafir yang menyerang ajaran Islam. Untuk kali ini akun orang kafir ini bernama Alex TV7. Dia di sini mencoba untuk menggoreng ceramah Ustadz kita ya, ceramah dari Ustadz Abdul Somad tentang berbohong. Nah, di sini dicoba diputarbalikan, dicoba digiring opini oleh orang kafir ini terhadap makna berbohong itu sendiri gitu loh. Mari kita simak dulu apa yang ingin coba orang kafir ini goreng mengenai ceramah dari Ustadz kita Abdul Somad. Oke, mari kita simak langsung ya. Let's go. Mendamaikan orang yang berkelahi. Ustadz Somad, ya, itu kan jamaah Ustadz ya. Iya, pernah nggak dia ngejek-ngejek saya? Sekalipun dia tak pernah ngejek ente. Padahal 10 kali ada. Sekali dia tak ada ngejek ente. Saat itu saya sedang bohong, tapi untuk mendamaikan. Yang kedua, antara suami sama istri. Oh, tapi ini jangan keterlampauan. Pulanglah istri membawa batik dari Jogja. Gimana mas ini? Masya Allah deh. Belum pernah kakak ngeliat batik istri. Oh, ada hal jelek. Boleh. Tapi jangan cerita ini dilebarkan ke poligami. Banyak laki-laki, betul abang nikah? Tidak ada, kaulah yang pertama dan terakhir. Padahal dia udah bohong, begitu tertangkap. Kenapa abang tega menikah diam-diam? Adinda, baca bismillah itu kan ada 2 cara. Pertama jahar. Semuanya. Dalam kehidupan umat Kristen ada beberapa hal atau beberapa perkara yang tidak diinginkan Tuhan, atau ada beberapa perkara yang sangat dibenci Tuhan. Di antara dari semua perkara itu adalah kebohongan. Tuhan sangat jelas membenci kebohongan, dan itu jelas dijelaskan dalam Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 19. Nah, dalam video ini ada salah satu ustadz yang membuat sebuah pengecualian untuk kebohongan. Dan untuk kebohongan seperti apa saja mereka bisa berbohong. Artinya bahwa ada perbedaan antara umat Kristen dan umat Islam perihal kebohongan. Dalam Islam ada beberapa kebohongan yang dikecualikan atau diperbolehkan. Seperti apa videonya? Mari kita ulas. Ada 2 kebohongan yang saya soroti dalam video ini yang merupakan kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam atau diperbolehkan menurut Ustadz Abdul Somad. Yang pertama adalah kebohongan ketika Anda ingin mendamaikan orang, maka Anda bisa saja berbohong demi kebaikan atau untuk mendamaikan orang tersebut. Nah, yang kedua, oke, saya tanggapin dulu ya. Nah, di sini akun orang kafir ini mencoba untuk menggoreng tentang ceramah Ustadz kita yaitu Abdul Somad tentang makna berbohong. Padahal ceramah beliau ini, makna berbohong ini adalah tentang penggalian hukum, dasar hukum dalam ajaran Islam, bagaimana kedudukan berbohong dalam posisi yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam posisi itu. Akan tetapi dicoba untuk digiring opini oleh orang kafir bernama Alex TV7 ini ke makna yang berbeda gitu loh. Kita lanjut dulu ya. kebohongan terhadap istri atau dalam rumah tangga, yaitu kebohongan untuk menyenangkan hati istri. Jadi apapun yang dibawa istri, walaupun itu tidak baik atau kurang keren dan sebagainya, contohnya yang diambil oleh Ustadz Abdul Somad adalah tentang batik, maka sang suami wajib mengatakan bahwa itu baik, asalkan istrinya senang. Well, ini 2 kebohongan yang dijelaskan oleh Abdul Somad yang merupakan kebohongan yang diperbolehkan dalam Islam. Mari kita bahas lebih jauh kedua hal ini. Kolose pasal 3 ayat 9 berkata, "Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya." Artinya bahwa setiap orang yang sudah hidup dalam Kristus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh saling mendustai untuk alasan apapun. Karena orang yang telah hidup dalam Kristus adalah orang yang telah meninggalkan kebiasaan hidupnya yang lama
dan menuju kebiasaan hidup yang baru, yaitu hidup bersama Kristus dan di dalam Kristus. Artinya bahwa dalam kekristenan dijelaskan dengan benar, setiap orang yang sudah hidup di dalam Kristus tidak diperbolehkan lagi untuk berbohong, untuk berkata-kata dusta dalam bentuk apapun itu. Tetapi mungkin saja berbeda dengan Abdul Somad, karena Ustadz Abdul Somad dan umatnya adalah orang-orang yang hidup tidak di dalam Kristus. Artinya mereka hidup dengan keyakinan mereka sendiri atau keyakinan yang berbeda dengan kekristenan. Tetapi tetap saja ini bisa membedakan bahwa artinya dalam dua agama ini atau dari dua agama ini, antara Kristen dan Islam ada perbedaan mendasar. Dalam Islam diperbolehkan untuk berbohong dalam hal-hal tertentu, sementara di dalam Kristen kebohongan dalam bentuk apapun itu tidak diizinkan sama sekali, apabila orang tersebut telah hidup baru dan hidup di dalam Kristus. Oke, di sini kita tanggapin dulu. Sebenarnya saya mau masuk langsung dulu ke jalur agama dia, yaitu membahas tentang Bible dia, tentang siapa itu Paulus. Akan tetapi karena akun orang kafir ini mencoba untuk berbicara tentang dasar-dasar kaidah hukum dalam Islam itu mengenai berbohong, tentang berbohong yang bagaimana di dalam Islam, maka harus saya jawab dulu serangan dari Alex TV 7 ini. Oke, saya langsung jawab dulu ya mengenai apa sih yang dimaksud dalam berbohong dalam ceramah Ustadz Abdul Somad ini. Nah, dalam Ustadz Abdul Somad sampaikan ceramah beliau, di mana di dalam Islam itu Anda harus tahu, Bang Alex, bahwa segala sesuatu itu ada dasar hukumnya. Jadi dalam berbuat sesuatu itu pasti ada dasar hukumnya yang harus digali apabila hukum itu belum ada, dan harus dipelajari apabila ketetapan hukumnya belum ada, termasuk hal-hal yang berbicara tentang berbohong gitu loh. Walaupun berbohong itu memang perbuatan terlarang, terkutuk dan munafik, akan tetapi ada kaidah hukum yang masih membenarkan dalam posisi kaidah hukum itu apabila digali mengenai seperti yang beliau sampaikan dari Ustadz kami, yaitu dalam posisi ingin mendamaikan orang yang berkelahi, yang saling mengejek. Ya, kemudian Ustadz Abdul Somad mencoba untuk membahas itu, akan tetapi perlu saya sampaikan kepada Bang Alex, ini berputar masalah kaidah hukum, penggalian hukum dan kaidah hukum. Misalkan dalam Islam itu saya kasih contoh, seseorang di perjalanan kemudian dia stop dalam naik mobil, misalkan dia turun ingin buang air atau pipis. Nah, di situ ada pohon. Bagaimana hukumnya orang itu pipis pada pohon itu atau kencing terhadap pohon itu, boleh apa tidak? Nah, hal-hal seperti ini yang digali dalam Islam. Saya yakin dalam ajaran agama Anda tidak ada seperti itu, Bang Alex gitu loh. Nah, begitu juga begini, saya kasih contoh. Babi itu kan haram di dalam Islam. Daging babi itu haram. Nah, kemudian ada orang hukumnya bagaimana apabila hanya sebagai maklar, tidak makan daging babi, tidak menjual daging babi, akan tetapi posisinya sebagai maklar doang gitu loh. Cuman menemukan orang yang pembeli dan penjual, tetapi yang ditemukan ini, yang diurus ini daging babi. Hukumnya dalam Islam itu bagaimana? Nah, seperti itu contohnya yang perlu digali di dalam Islam itu. Termasuk hukum dalam kaidah berbohong ini yang disampaikan dari Ustadz kami. Akan tetapi karena Anda orang kafir, Bang Alex, Anda tidak mengerti kaidah hukum. Dasar hukum-hukum dalam Islam itu Anda tidak mengerti. Bahkan di dalam Islam, ingat loh ya, di dalam Islam, kentut di dalam air atau kencing di dalam air boleh apa tidak? Nah, itu ada hukumnya. Ada suatu hukumnya yang di dalam ajaran agama Anda. Kristen tidak mungkin ada hukumnya yang membicarakan tentang kentut atau kencing di dalam air, boleh enggak gitu loh. Nah, inilah keistimewaan Islam. Itu membahas itu semua gitu loh. Tidak jauh beda dengan apa yang ingin coba Anda goreskan terhadap ajaran Islam. Sekali lagi, Ustadz kami menggali hukumnya, bukan mempraktekkan masalah itunya, masalah berbohongnya, bukan masalah mengamalkan masalah bohong, tidak. Ini penggalian hukum. Saya kasih contohnya, sholat di luar angkasa menghadap kemana. Nah, itu kan ada suatu kaidah hukum yang harus digali. Walaupun Abdul Somad tidak ke luar angkasa, tetapi tetap digali itu hukumnya bagaimana gitu loh.
Karena suatu ketika pasti ada orang Islam yang berangkat keluar angkasa. Dia menghadap tubuhnya pada waktu sholat kemana. Nah itu loh yang digali gitu loh. Walaupun itu tidak bersangkutan dengan orang yang melakukan itu, tetapi hukumnya tetap harus digali. Nah inilah kebodohan akun Alek TV. Dia mencoba untuk menggiring ini. Dia sangka berbohong ini dilakukan dalam Islam itu sesuatu yang harus dijalankan. Tidak, ini kaidah hukum. Tolong orang kafir ya, Abang Alek harus tahu kaidah hukum. Kaidah hukum yang harus digali apabila terjadi posisi seperti itu. Kita lanjut dulu apa yang disampaikan akun orang kafir ini. Amsal pasal 12 ayat 22 berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Artinya bahwa setiap orang yang berbohong atau mengeluarkan kata-kata atau ucapan bohong, ucapan dusta dari bibirnya, adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Artinya Tuhan sangat membenci setiap kebohongan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tetapi orang yang berlaku setia diterimanya dan dianggap berkenan di hadapan Tuhan. Oke, langsung saya jawab Bang Alek. Berhubung Bang Alek mencoba untuk masuk ke dalam ajaran Islam, saya akan mencoba masuk ke Bible Anda, ke kitab Anda ya Bang Alek ya. Ini Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang awal-awalnya membunuhin, mengejar-ngejar pengikut Nabi Isa atau Yesus yang baik. Nah, kemudian secara hal-hal bagaimana akhirnya dia bertobat. Itu urusan agama kalian. Akan tetapi saya ingin masuk ke dalam Bible itu sendiri. Berbicara tentang berbohong karena Anda sudah masuk ke Islam dalam posisi mengganggu, mengotak-ngatik ceramah Ustadz kami, maka saya wajib untuk menjelaskan ini. Saya bacakan Filipi 1 ayat 18 ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Nah, jadi dalam posisi ini Paulus membenarkan apabila dalam memberitakan itu baik berbohong dengan kepalsuan maupun dengan jujur. Anda harus bantah ini Filipi 1 ayat 18 di Bible Anda, Bang Alek, kami tunggu. Yang kedua, Anda silahkan buka Roma 3 ayat 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang yang berdosa? Nah, jadi di sini Paulus mengajari berbohong. Ya, Paulus itu kan dinding tiang dasar dari ajaran agama Anda. Ini termuat dalam Bible, Bang Alek. Nah, dia di sini dengan tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah, maka mengapa aku harus masih dihakimi? Nah, ini di sini dalam posisi Paulus berdusta gitu loh. Dengan dustaku kata Paulus, berarti Paulus berdusta. Anda harus bantah ini Roma 3 ayat 7 sebelum Anda memasukin ke Ustadz kami, Bang Alek. Ini adalah tiang dasar keimanan Anda karena Paulus loh ya. Paulus ini tiang pokok dalam ajaran agama Anda yang mencoba merubah, membantah atau menggugurkan Taurat dengan posisi pada saat itu Yesus tidak menghilangkan satu iota pun Taurat. Akan tapi dengan adanya datang Paulus, maka ajaran dari kitab Taurat digugurkan atau dibantah semua, dihilangkan oleh orang yang bernama Paulus ini. Ini PR buat Anda, Bang Alek. Ini 2 PR buat Anda. Kita lanjut dulu. Sebabnya umat Kristen sangat tidak diperbolehkan untuk berbohong. Karena ketika Anda berbohong, maka Anda sudah menuju kepada hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat membenci yang namanya kebohongan. Atau kebohongan di mata Tuhan adalah sebuah kekejian. Oke. Anda mengatakan kebohongan dan kekejian. Tetapi di Bible Anda sendiri, di Filipi 1 ayat 18, di Roma 3 ayat 7 ternyata mengajari berbohong gitu loh. Ini dikeluarkan oleh namanya Paulus, Rasul Paulus. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Nah, dalam posisi ini adalah tiang dasar ajaran agama Anda. Anda harus jawab ini. Alek 7 ya. Karena Anda sudah mendatangi Ustadz kami, mencoba untuk menggores
menggoreng dari ajaran Ustadz kami yang membahas tentang masalah berbohong dalam menggali hukum kebohongan dalam Islam itu. Kita lanjut. Perbedaan yang sangat jelas antara Kristen dan Islam. Lalu mari kita kaitkan kenapa saya katakan bahwa kebohongan yang diperbolehkan oleh Ustadz Abdul Somad dalam kekristenan tetap saja tidak diperbolehkan. Mari kita ulas itu satu persatu. Yang pertama, kebohongan untuk mendamaikan orang. Jadi untuk membuat orang tidak jadi bertengkar, Ustadz Abdul Somad harus menyembunyikan sebuah kebenaran. Dia mengambil contoh ketika ada orang bertanya, pernahkah orang itu atau jemaahmu mengejek saya? Dan dia berkata, tidak sama sekali, walaupun pada kenyataannya orang itu pernah mengejek orang yang sedang bertanya kepada Ustadz Abdul Somad. Tapi untuk mendamaikannya, untuk tidak menciptakan masalah, dia memilih untuk tidak mengatakan itu. Atau tidak menyampaikan itu kepada orang yang diejek. Menurut saya, kebohongan ini adalah kebohongan yang tidak bisa ditoleransi. Tetap saja tidak bisa ditoleransi. Untuk mendamaikan orang, Anda tidak perlu berbohong. Anda bisa saja mengatakan itu dengan jujur, lalu dengan mengatakan bahwa, ya, memang dia pernah mengejek Anda. Oh, begitu. Oke deh, kita langsung coba bahas dulu ya. Ada seseorang, anggaplah namanya A. Kemudian dia saling ejek-mengejek dengan B. Ya, A dengan B ini saling ejek-mengejek. Nah, kemudian pada saat A bertanya kepada Abdul Somad, Ustadz kita, Abdul Somad mengatakan tidak, dia tidak mengejek. Kemudian B juga bertanya kepada Ustadz kami, apakah A ada mengejek saya? B juga, Abdul Somad juga mengatakan tidak, si A tidak mengejek B. Nah, dalam posisi ini kan tidak ada terjadi hasut mahasut. Artinya A dan B yang semula dia ingin bertengkar, ingin berkelahi, ingin berbunuh-bunuhan, dengan adanya didiamkan posisi itu tidak diceritain, maka akan aman. Nah, berbeda dengan Alek ini. Alek ini katanya jujur cerita, berarti pada saat A bertanya kepada Ustadz, apakah ada B yang mengolok-ngolok mengejek kamu? Nah, diceritain oleh Ustadz, oh iya, si B itu mengolok kamu. Dia diejeknya kamu, orangnya pengecut, orangnya diolok, kamu jelek, kamu jahat. Nah, kemudian si B juga bertanya kepada Ustadz, oh si A itu ada diadu. Kalau menurut Alek ini sesuatu itu diadu aja sekalian. Artinya dijujurin gitu loh. Artinya apa yang diceritakan A, diceritain juga ke B. Apa yang diceritain B, ceritakan ke A. Dengan itu artinya Alek ini menyuruh jujur. Ya, itu tambah jadi provokator namanya Bang Alek. Itu namanya memanas-manasin orang, ya tambah jadi orang berkelahi, berbunuh-bunuhan. Itu berarti tambah jadi, walaupun jujur dalam posisi itu ya mudaratnya lebih parah. Ini berarti sesuatu Anda nggak beres otaknya, menceritakan sesuatu kejelekan orang sehingga orang itu jadi berbunuh-bunuhan sama lawannya itu gitu loh. Begitu A nanya ke Ustadz, diceritain kejelekan B. Begitu B menanya ke Ustadz, diceritain kejelekan A. Jadi panas, berkelahi. Saya kira ini suatu pemikiran bodoh juga saya nilai. Membuat orang berkelahi, memanas-manasin orang, menjadi provokator namanya itu Bang Alek gitu loh. Ini yang disebut provokator. Anda bilang jujur ini, ya tambah parah jujurnya, orang jadi bunuh-bunuhan. Orang sudah berkelahi, ditambahin jujur karena ditanya kejelekan masing-masing diceritain, ya tambah parah. Kita lanjut. Sebagai sesama manusia, marilah kita saling memaafkan. Karena firman Tuhan, jika dalam Kristen firman Tuhan berkata bahwa tidak boleh ada dusta. Artinya saya mengatakan ini kepada Anda tidak untuk membuat Anda panas telinga dan sebagainya, tetapi untuk mengatakan kebenaran. Tetapi dalam Kristen juga memaafkan adalah sebuah hal yang sangat penting. Dan memaafkan satu dengan yang lain bisa membuat hati Anda tenang. Nah, itu teori Anda doang, Bang Alek. Namanya orang lagi berkelahi, panas-panasan. Tiba-tiba dia nanya kepada Ustadz, apakah si A itu ada menjelek-jelekan saya? Kemudian Anda suruh jujur. Oh iya, dia ada menjelek-jelekan kamu. Marah sudah ya A kan. Kemudian B nanya juga, Pak Ustadz, si A ada jelek-jelekan saya? Oh iya, si A itu ada jelek-jelekan B. Ya jadi berkelahi, itu namanya provokator jadinya. Bukan tambah baik posisi begitu Bang Alek. Bagus Ustadz kami mendiamkan masalah itu, tidak diceritain. Yang sudah tahu orang mau berkelahi dipanas-panasin, ya tambah parah.
Di mana otak Anda, Bang Alek, gitu loh. Kita lanjut. Buat Anda lebih damai dalam kehidupan Anda, dan bisa membuat Anda memiliki lebih banyak saudara dan sahabat di sekeliling Anda. Ada banyak cara untuk mendamaikan orang tanpa harus berbohong. Tetapi Abdul Somad memilih mendamaikan orang dengan cara berbohong. Well, terjawab sudah kan? Bukan mendamaikan orang itu maksudnya. Artinya dalam posisi apabila ada orang bertanya, si A sama si B ini lagi berkelahi, lagi olok-olokan. Kemudian A bertanya kepada Ustadz, Ustadz, apakah si B ada mengolok-ngolok saya? Kalau menurut Anda, Bang Alek, ya dia jelek-jelekan kamu, disebutnya kamu ini, bla bla. Oh, tambah marah si A. Kemudian datang si B ke Ustadz juga, Pak Ustadz, apa si A ada jelek-jelekan saya? Anda suruh jujur, Pak Ustadz. Ya tambah kelahi. Kalau Anda suruh jujur, ya tambah ribut, tambah bunuh-bunuhan. Nah, ini bilang Anda baik, Bang Alek. Ya parah, otak Anda kemana? Berarti Anda nggak mikir. Otak bilang jujur itu parah banget gitu loh. Otak nggak beres jadinya gitu loh. Kita lanjut. Kekristenan tidak ditoleransi kebohongan yang pertama yang dibuat oleh Ustadz Abdul Somad. Karena sebetulnya ada banyak cara untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih paham dengan hal-hal atau terhadap hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang cukup kecil dan tidak harus membuat seorang Ustadz sehebat Abdul Somad berbohong. Nah, Tetapi lagi-lagi mungkin saja dalam Islam itu adalah jalan pintas dan jalan sesuatunya, tidak ada lagi cara lain untuk mendamaikan orang-orang seperti itu. Nah, sekarang saya kembali ke topik tema ya. Ini kan dalam posisi bertanya, bukan dalam posisi mendamaikan. Posisi bertanya dengan tujuan untuk mendamaikan, bukan untuk membuat ribut lebih parah lagi. Kalau menurut Bang Alek diceritain aja jujur. Artinya si B ada mengolok-olok A, oh iya kamu diolok-olok si B A. Kamu dijelek-jelekannya begini diceritain. Nah, itu artinya kalau menurut Bang Alek ini disuruh ceritain aja. Biar aja dia ribut sekalian gitu loh, berkelahi, berbunuh-bunuhan. Nah, ini menurut Bang Alek bagus seperti itu. Kalau Ustadz kami bagus, tidak usah diceritain kejelekan orang itu. Mudah-mudahan dengan tidak diceritain mereka bisa damai. Itu tujuannya maksudnya. Bukan berarti mau mendamaikan dengan cara berbohong. Ini kebodohan Bang Alek ini, dia tidak bisa mengerti. Apa sih tujuannya, maksudnya diceramahkan Ustadz kami tidak mengerti dia. Kita lanjut. Dalam Islam ada begitu banyak penghujat yang memanfaatkan Islam untuk menyerang kekristenan, tetapi dibiarkan begitu saja. Karena saya pikir mereka tidak ingin mencari cara lain atau solusi lain untuk mencari tahu apakah perkataan orang ini benar atau salah. Hanya mengambil keputusan berdasarkan perkataan orang tersebut saja. Lalu main hakim sendiri tanpa mencari tahu kebenarannya. Lalu mari kita masuk pada kebohongan kedua yang dibuat oleh Abdul Somad dan menurut dia diperbolehkan dalam Islam, yaitu kebohongan untuk menyenangkan hati istri. Jadi, ketika istri Anda membeli sebuah hal atau membeli sesuatu dan ditujukan kepada Anda, dan ketika Anda melihat hal itu sebenarnya kurang baik untuk istri Anda, maka Anda wajib mengatakan bahwa itu sangat baik untuk istri Anda hanya untuk membuat istri Anda senang, walaupun pada kenyataannya hal itu kurang baik untuk istri Anda. Oke teman-teman, sekali lagi walaupun pada kenyataannya hal itu kurang baik untuk istri Anda. Tetapi buat Abdul Somad yang penting istri Anda senang, diperbolehkan untuk berbohong dan mengatakan itu baik. Sekarang pertanyaannya adalah akan ada hal negatif yang muncul dari pernyataan Abdul Somad ini. Bayangkan ketika si istri sudah mengira bahwa hal yang dibelinya itu baik dan menurut suaminya juga baik, tetapi seiring berjalannya waktu, dia memakai itu atau dia menggunakan itu, ternyata ketika digunakan itu memang tidak baik, maka si istri akan berpikir sebaliknya. Kenapa ya suami saya berbohong kepada saya? Kenapa sih dia harus membohongi saya? Kenapa? Nah, itu pikiran Anda, asumsi Anda sendiri, Bang Alek. Ya, itu kan pikiran Anda sendiri. Kalau memang tidak baik, ujung-ujungnya tidak baik, kan itu yang bisa mengerti kan istrinya dia sendiri. Ya kan? Artinya tidak ada orang kecewa dalam posisi ini, hubungan suami istri masih rukun, damai. Walaupun dalam posisi hal itu sebenarnya nggak terlalu perlu dibahas hal-hal begitu. Itu kan kalau Anda berkata menurut pemikiran Anda tadi, ya itu suatu hal yang di luar pikiran, itu pikiran liar Anda, Bang Alek gitu loh. Oke, begini aja sudah. Sekarang saya tampilkan nih. Saya tampilkan, Anda jawab ya.
Filipi 1 ayat 18. Roma 3 ayat 7 itu mengapa Paulus itu mengajari berbohong dalam posisi ini. Saya tambahin lagi nih dalil yang lain. Nah, Anda silakan lihat ya si Alex ya. Anda buka Bible Anda. Silakan Anda cek dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 9, Kisah Para Rasul. Ya. Di situ dijelaskan bahwa di dalam perjalanan gitu loh. Ya, saya jelaskan dulu sebentar. Oke. Nah. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu yang harus kuperbuat, apa yang harus kuperbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang siapapun. Nah, ini menceritakan dalam posisi pada saat Saulus yang pada saat sebelum Paulus itu jatuh pingsan pada saat itu. Nah, dalam perjalanan dia mengejar-ngejar murid Yesus. Nah, yang ujung-ujungnya terjadi seperti itu. Nah, ini bagaimana Anda bisa menjawab ini gitu loh, Bang Alex ya. Dalam posisi itu kita langsung lihat ya, dalam posisi kita langsung ada posisi Paulus itu murid-muridnya itu, pengikutnya itu mendengar suaranya, tidak melihat orangnya, akan tetapi ada melihat orangnya tapi tidak melihat suaranya. Kita lihat langsung pembahasannya ini dari literaturnya langsung ya, kita cek. Matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Buat Kristener, silahkan buka Bible-nya. Kita lihat bualan Paulus yang kontradiksi dengan ayat-ayat lainnya. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, yang berbunyi, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Nah, coba lihat ya. Ini PR buat Anda, Bang Alex TV ya. Anda mendatangi Ustadz kami, sedangkan di dalam Bible Anda sendiri, ini bagaimana sepak terjang namanya Rasul Paulus ini, yang Anda katakan Rasul Paulus ini. Di posisi lain dalam Bible itu terjadi hal-hal yang berbeda gitu loh, yang kontradiksi. Ini Anda harus jawab ini ya. Para Rasul 9 ayat 7, teman Paulus mendengar suara tapi tidak melihat seorang juga pun. Tetapi di Kisah Para Rasul 22 ayat 9, justru sebaliknya, teman Paulus melihat sumber suara tapi suara tersebut tidak mereka dengar. Kesaksian Paulus mana yang harus dipercaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus. Anda harus jawab ini, Bang Alex. Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Nah, dibandingkan dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Bagaimana Anda bisa mencoba untuk mengkompromikan kesaksian dari Paulus yang berdusta, yang berbohong seperti ini gitu loh. Anda lihat. Mengapa engkau menganiaya aku? Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4, Paulus rebah ke tanah. Artinya Paulus sendiri yang rebah ke tanah. Sementara di Kisah Para Rasul 26 ayat 14, kami semua rebah ke tanah, yang artinya teman seperjalanan Paulus juga ikut rebah. Nah, mana yang benar ini, Bang Alex? Mana yang benar kira-kira? Dari 2 ayat ini, Rasul 9 ayat 4 dengan Rasul 26 ayat 14,
di satu sisi Paulus yang rebah sendiri, akan tetapi di posisi lain, di ayat yang lain, teman-teman yang lain juga ikut rebah. Mana ini yang benar gitu loh. Nah, ini yang seharusnya yang Anda jawab dalam Bible Anda sendiri gitu loh. Kita lanjut. Terus mana yang harus dipercaya? Lanjut ke Kisah Para Rasul 9 ayat 8. Kisah Para Rasul 9 ayat 8, Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Tapi, kenapa dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau sesuatu yang telah kau lihat daripadaku. Nah, kita kan bisa lihat ya di sini Bang Alek ya, bagaimana terjadi dua kontradiksi antara ayat-ayat ini yang menjelaskan tentang masalah Paulus itu sendiri di dalam Bible. Bagaimana Anda mau coba untuk masuk gitu? Akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 8, Paulus berdiri dalam keadaan buta. Tapi dalam Kisah Para Rasul, nah di sini ya, satunya mengatakan dalam keadaan buta. Paulus bangun dan melihat Yesus menampakkan Nah, dirinya. ya. Kesaksian mana yang benar ini ya? Satunya dalam keadaan buta, satunya Paulus bangun dan melihat yang Yesus menampakkan dirinya. Mana yang benar dari dua ayat ini gitu loh. Ini yang seharusnya PR, karena ini adalah tiang dasar agama Anda, Alek gitu loh. Lanjut. ya daripada Paulus ini? Dari kontradiksi pengakuan Paulus di atas bisa disimpulkan bahwa Paulus hanya berdusta. Bahkan bisa jadi Ya, ini bisa kita cek sendiri ya, dari kesaksian Paulus sendiri di ajaran agama Anda, padahal itu sentral. karena pengakuannya saja sudah beda-beda. Apakah bisa dipercaya omongan orang pelin-pelan? Apalagi bila kita lihat perkataannya yang seolah-olah memiliki otoritas Oke. Ya, tertinggi selayaknya Yesus. Padahal semua kata-katanya tanpa terverifikasi Yesus. Karena memang Paulus tidak hidup zaman Yesus. Lihat saja ayatnya di mana Paulus merubah hukum Yesus. Dalam Matius. Nah ini dalam Matius ya, bahwa Taurat itu tidak dihilangkan satu iota pun oleh Yesus. Di Matius 5 ayat 18 ini kan sudah jelas ya, tidak dihilangkan satu iota pun sampai langit lenyap dan bumi ini gitu loh. Ayat 18, Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Perkataan Yesus jelas, hukum Taurat satu iota pun tidak ditiadakan sebelum langit dan bumi lenyap. Intinya sampai kiamat. Namun apa kata Paulus? Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya Nah ini ternyata Matius 5 ayat 18 bertentangan dengan Efesus. Dia telah membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15 ya bertentangan ya. Nah ya, bagaimana nih Bang Alek Anda menjawab ini? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan itu mengadakan damai sejahtera. Sungguh bertentangan bukan? Lebih kuasa siapa sebenarnya? Nah, kita sudah lihat sendiri ya, bahwa mana yang sebenarnya dalam hal ini yang benar gitu loh. Kalau Anda mencoba mengutak-ngatik ceramah Ustadz kami mengenai berbohong, padahal itu penggalian hukum gitu loh. Inilah yang tidak mau dipikirkan umat Kristen, bahwa sesungguhnya ajaran mereka saat ini hanyalah berasal dari Oke, gimana Bang Alek? Nah, jadi Bang Alek ya, itu PR buat Anda. Yang pertama, mengapa Paulus yang Anda idolakan itu yang ternyata dia dalam kesaksiannya pada saat dia jatuh mengejar-ngejar murid Yesus, itu termuat dalam Filipi 1 ayat 18, Roma 3 ayat 7. Artinya itu juga dia dalam posisi
menyuruh mengajari berdusta, ya, mengajarin berdusta. Yang kedua, dalam posisi ini sudah kelihatan Paulus itu ternyata dia membatalkan aja kitab Taurat. Nah, sedangkan Yesus meneruskan kitab Taurat, tidak menghilangkan satu iota pun, sesuai dengan Matius 5 ayat 18. Nah, dalam posisi ini sudah kelihatan gitu loh. Sebenarnya ini dasar tiang agama Anda, Bang Alek. Daripada Anda mencoba menggiring masuk ke ustadz kami, Anda tidak mengerti hal-hal yang kaidah dasar dalam ajaran Islam, mending Anda counter, jawabin itu mengapa Paulus sampai terjadi seperti itu. Ya, mengapa terjadinya posisi dalam ayat-ayat yang Alkitab Anda itu adanya terjadi kontradiksi masalah Paulus itu gitu loh. Dalam kesaksian-kesaksian Paulus, ya. Oke, ini saja ya saudaraku untuk menjawab dari akun orang-orang kafir bernama Alek TV 7 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.